tombo leloro sing dikon ning tak mari dikorene mari. Oh, ngoten. Mung duka karo kembang telur. Tapi mboten nate sat nggih niku. Tak Nate. ya kudu. Lah nggih. Anune kolam loro kuwi tuwa tengen kabeh sak anuan kol panggah megung. Sumbere nggih saking niku, sumur niku. Kampung Tunggal niku nggih. Iya. Lah ini pada saat kabeh yoga. Nggih, nggih. Yen sumbernya yang paling jeru paling gede sing mundhut ini sepuh saka Jogja. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di video saya. Mohon maaf jika saya baru sempat upload video lagi, dikarenakan berbagai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kedepannya, insya Allah saya usahakan untuk konsisten buat konten lagi. Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk napak tilas tempat bersejarah yang bernama Sendang Tirto Kamandanu, yang konon merupakan situs petilasan dari Prabu Sri Aji Jayabaya, yang merupakan raja kedua dari kerajaan Kediri yang pernah tersohor kala itu dan terkenal dengan ramalan kunonya yang disebut Jangka Jayabaya, atau yang sering kita dengar dengan ramalan Jayabaya. Dalam konten saya tidak hanya mengajak teman-teman ke tempat wisata yang secara umum saja, tetapi akan saya ajak ke tempat yang bernuansa sejarah untuk mengenang ataupun menguri-nguri dan mengingat bahwa ada situs ataupun tempat bersejarah yang tidak boleh dilupakan, khususnya untuk generasi muda ke depan agar tidak melupakan sejarah bangsanya. Perjalanan saya awali dengan naik kereta dari Malang menuju ke Kediri, berangkat dari stasiun terdekat dengan rumah, yaitu stasiun Sumber Pucung, dan turun di stasiun Kediri. Kereta yang saya naiki berangkat dari stasiun sekitar jam 8 pagi, dengan estimasi lama perjalanan kurang lebih 3,5 jam, atau diperkirakan jam 11.30 sudah sampai. Selama terbang kereta api, peraturan golongan persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di area stasiun Sumber Pucung. Kereta pun berangkat. Ini merupakan kali pertama saya solo trip ke Kediri. Sudah lumayan lama saya kenakan ke sini, dan alhamdulillahnya ada 2 tempat yang bisa saya eksplor dalam sehari, yaitu Sendang Tirto Kamandanu dan Pamoksan Sri Aji Jayabaya. Ibarat pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Perjalanan kali ini cukup excited buat saya, karena sudah lumayan lama saya tidak melakukan solo travel atau trip sendirian ke suatu tempat. Jadi banyak hal-hal baru yang saya temui selama perjalanan. Cuaca pun sangat mendukung sekali. Terlihat cerah hari ini, dan kebetulan ini adalah hari Sabtu. Hampir seluruh kursi di dalam kereta terisi penuh. Karena kereta yang saya naiki ini merupakan kereta ekonomi lokal, banyak yang pada pulang ke kampung halamannya. Jadi, hampir di setiap stasiun kecil selalu ada yang turun. Tak terasa, akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 3,5 jam, akhirnya kereta yang saya naiki sampai juga di stasiun Kediri. Rencananya setelah dari stasiun, perjalanan menuju Sendang akan saya lanjutkan dengan naik ojek online. Tetapi sebelum itu, saya mau cari makan terlebih dahulu.
karena selama di kereta lupa tidak bawa camilan. Ini sekarang jam 12 teman-teman, dan saya sudah sampai di stasiun Kediri. Sebelum lanjut ke Sendang Tirto Kamandanu, saya mau isi perut dulu, lapar ini, mau makan siang dulu. Ini di depan stasiun ada mie ayam atau mie pangsit, pondasi dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan setelah makan. Selesai makan siang, perjalanan pun saya lanjutkan dengan naik ojol. Menurut Google Maps, estimasi perjalanan dari stasiun menuju Sendang sekitar 20 menitan. Lokasi Sendang sendiri terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Agak melosok dari pinggiran kota dan berada di pertengahan sawah. Walaupun sedikit melosok, tetapi tidak sedikit yang berkunjung ke pertitaan ini. Dari ulasan Google Maps pun banyak yang sudah berkunjung ke sini. Nah, ini saya sudah sampai di lokasinya teman-teman, tepatnya di Sendang Tirto Kamandanu. Dan sekarang jam 1. Saya tadi melakukan perjalanan naik ojek online sekitar 20 menitan sampai sini. Dan di sini saya berada tepat di halaman depan Sendang Tirto Kamandanu. Sepertinya ada kegiatan pramuka ini, anak sekolah yang ada di sini. Suasananya sejuk sekali di sini. Anginnya sepoi-sepoi. Sendang Tirto Kamandanu sendiri merupakan salah satu tempat destinasi wisata sejarah dan merupakan warisan budaya yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Sendang ini lokasinya juga tidak jauh dari petilasan atau tempat moksanya Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Menurut keterangan dari juru kunci, Sendang ini dulu bernama Sendang Buntung atau Kali Buntung, yang menurut sastra Kawi artinya air yang mengalir langsung hilang. Kemudian Sendang Buntung beralih nama menjadi Kolo Sonyo. Kolo yang berarti penyakit, Sonyo yang berarti sepi. Jadi tempat untuk menghilangkan penyakit. Setelah dilakukan pemugaran oleh Yayasan Hondodento pada tahun 1980, barulah diberi nama Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto yang berarti sumber mata air, Kamandanu sendiri yang berarti kehidupan. Jadi sumber mata air yang memberikan kehidupan. Setelah memasuki halaman depan, akan dihadapkan oleh 3 gapura, yakni gapura pengapit yang berada di kanan kiri, dan yang berada di tengah dinamakan Gapura Noto. Menurut keterangan dari juru kunci, 3 gapura ini sendiri memiliki arti dan filosofi dalam kehidupan. Yang ketiganya merupakan simbol dari kelahiran, kehidupan, dan kematian. Di depan Gapura Noto pun terdapat 2 arca atau patung yang berbentuk manusia seperti buto yang membawa gada. Kemungkinan kedua arca ini adalah simbol yang menjaga penderitaan. Setelah memasuki gapura, barulah dijumpai 3 spot yang berbeda. Yang berada di tengah merupakan arca Trimurti untuk tempat ritual berdoa. Yang di sebelah kiri terdapat pohon beringin besar yang dinamakan Ringin Songo, sedangkan di sebelah kanan bernama Kaputren, yaitu konon dahulunya tempat para putri-putri raja bermain.
Pada bagian pertama, saya menuju ke Arca Trimurti terlebih dahulu. Dalam agama Hindu, arca ini merupakan penggabungan dari ketiga dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tepat di belakang Arca Trimurti, terdapat Arca Ganesha yang menghadap langsung ke kolam sendang. Di area patung Trimurti itu sendiri juga terdapat petilasan dari Eyang Srigati ataupun Sri Gading. Di sini merupakan tempat ritual bagi pengunjung untuk berdoa. Jika pengunjung mau masuk ke area ini, diwajibkan terlebih dahulu lapor kepada juru kunci agar ditemani selama ritual. Dari Arca Trimurti, saya lalu menuju ke sebelah kiri. Tempat ini dinamakan Ringin Songo atau Pohon Beringin 9. Menurut juru kunci, dahulu pohon beringin ini berdiri kokoh dan berjumlah 1. Dikarenakan pernah roboh terkena angin kencang, maka muncullah 9 tunas baru yang tumbuh sampai besar, yang akhirnya diberi nama Ringin Songo hingga sekarang. Sama dengan pohon-pohon lainnya, jika teman-teman mencermati, hampir semua pohon di lingkup area Sendang Kamandanu ini dibalut kait kuning, dan ada tempat untuk menaruh dupa juga. Beralih ke sebelah kanan, ini terdapat tempat yang dinamakan Kaputren. Menurut keterangan dari juru kunci, konon Kaputren sendiri dulunya merupakan tempat bermainnya putri-putri raja. Di sini pun juga merupakan tempat untuk berdoa. Terdapat pohon besar yang disakralkan, yang di depannya juga terdapat tempat untuk menaruh dupa. Kolam sendang sendiri berada tepat di belakang dari Arca Trimurti dan menghadap langsung dengan Arca Ganesha. Terdapat 2 kolam di sebelah kanan maupun kiri. Sumber mata air ini sendiri berasal dari satu sumur yang airnya tidak pernah surut. Di kolam sendang inilah para pengunjung melakukan pembersihan diri. Ada yang mandi, ada yang hanya sekedar cuci tangan dan kaki, ada juga yang berendam ataupun kungkum di dalam kolam. Saya mau mencoba airnya teman-teman. Di Sendang Tirtonya seperti apa airnya. Airnya seperti air biasa, cuma aromanya agak harum di sini, agak wangi. Banyak bunga-bunga di sini, kembang-kembang. Terus nih kising ini, nggih budhe napa? Tempate Prabu Jayabaya sadering moksa. Siram Jamal, mulane bali niku tenang gitu, Widoyo Dewi. Iku tulak telu dukun-dukun. Tombol leloro sing dikonen gak mari, dikorene mari. Oh, ngoten. Mungko lalu kembang telur. Tapi mboten nate sat nggih niku. Mboten nate. Ya betul. Lah nggih. Anu ni kolam loro kuwi kuwi temen kabeh saanuan kol panggah megung. Sumbere nggih saking niku, sumur niku. Kamu sunggal niku nggih? Iya. Ya ini pada saat kabeh juga. Nggih. Yen sumbernya yang paling jeru, paling gede, yang mundur ini sepuh kok Jogja. Jadi suwargi yang pleret dia. Singen nggih. Makanya panggah. Nggih, saking mriki nggih. Iya, panggah gede. Tiap satu suro napa? Oh, upacara Adat nggih. Niku ya napa, Mbak? Ya tata cara keraton.
saking Saka seluruh Seluruh. undangan Jogja, Solo, Semarang, Banyuwangi, Jember, kabeh rawuh rene oleh. Jadi penuh undangan. Kene kan tenda nggo upacara, dadine wis bengi nggo melekan, padha melekan. Akeh sing banyu antri. Makane timbang antri yo tok sepi ngene ku penak ta. Surawan nggih. Oh, Nggih namine Surawan. Pokok sesuk upacarane bengi ngono ki, lah niki wis padha teko. Undangan-undangan teko Banyuwangi, Jember, Malang, Nggih. Surabaya, kabeh anuan teko. Menurut Mbak Pule, upacara Surawan diadakan untuk napak tilas dan menghormati Prabu Sri Aji Joyoboyo, sekaligus juga dijadikan agenda wisata budaya rutin setiap tahunnya. Rangkaian proses tersebut diawali dengan doa bersama yang digelar di Balai Desa Menang. Prosesi selanjutnya dilanjutkan dengan upacara adat, yaitu kirap atau iring-iringan menuju Pamoksan Jayabaya. Para peserta kirap pun mengenakan busana Jawa yang terdiri dari para sesepuh, pembawa payung pusaka, pembawa bunga, dan warga sekitar. Serangkaian prosesi upacara digelar di petilasan, antara lain prosesi tabur bunga, prosesi utama yaitu penyemayaman pusaka Jayabaya di lokasi petilasan, dan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh sesepuh. Segala prosesi ritual diakhiri di Sendang Tirto Kamandanu. Hal ini diyakini masyarakat dapat membuang sial dan pengaruh jahat. Seharusnya kuwi yo kudune iki Nggih. Jawa iki lho Nggih. diuri. Diuri-uri malih nggih. Saiki apa enek bahasa daerah. Tamu-tamu akeh sing gak bener berjak-berjak unggah-ungguh wis ora. Nggih. Tata krama niki. Nah, lek mbiyen mbah iki kulino teko kraton Jogja, mbahku. Teko kraton Jogja, mbah karo bapak. Dadine panggah kulino unggah-ungguh tata krama ngono ku panggah dinggoni lah mbiyen. Saiki opo? Kirang nggih tata krama niki. Iya, dari sekolahan bahasa daerah mana? Nggih. Kudune lebih digalakkan. Ojo Leres ngaji ya nggih. itu. Tidak apa-apa, tapi ya harus seluruh. Nggih. Seimbang ya Bu. nggih. Oh, kudune ngono. Nggih. Bahasa daerah, bahasa Indonesia. Nggih ngaji nggih. Nah, jadi kabeh padha ngono. Terus saiki aku ro bahasa Inggris barang lebih hebat. Ngono. Jadi Jawa iki paling enggak bahasa Inggris meneng kene iki mahir. Dadine cocok karo zaman tul sampai saiki lho. Ditul teko sembarang tadi. Nggih. Luwih cerdas pesene ngono. Nggih. Nanti masukkan yang YouTube gak apa-apa timbul nih. Nggih. Sendang Tirto Kamandanu ini sendiri tidak bisa dipisahkan oleh Pamoksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang letaknya sekitar 300 meter dari sini. Prabu Sri Aji Joyoboyo sendiri sebelum melakukan ritual moksa atau kembali menghadap Tuhan beserta dengan raganya, beliau melakukan ritual terlebih dahulu yang dinamakan melukat, yang artinya bersuci jiwa dan raga di dalam sendang ini. Nama besarnya yang sudah melegenda di Nusantara ini selalu menjadi misteri sendiri bagi para sejarawan, dengan ramalan kunonya yang terkenal, yaitu Jangka Jayabaya, yang sering disangkut pautkan dengan peristiwa yang terjadi di masa saat ini. Setelah dari Sendang Tirto Kamandanu, selanjutnya saya menuju destinasi kedua, yaitu Pamoksan Sri Aji Joyoboyo, yang letaknya sekitar 300 meteran tidak jauh dari sini. Di tempat inilah Prabu Sri Aji Joyoboyo melakukan ritual moksa atau kembali menghadap Tuhan beserta raganya, di mana sebelum melakukan moksa, beliau menanggalkan semua agemannya atau yang dikenakannya, baik itu pakaiannya maupun mahkota yang dikenakan juga.
Setibanya di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo, saya langsung disambut oleh juru kunci beserta admin Pamuksan. Di sini terdapat kantor juru kunci yang sekaligus difungsikan sebagai ruang ganti untuk ritual. Tepat di depan kantor juru kunci juga terdapat pendopo yang cukup lebar yang biasa digunakan pengunjung untuk ritual berdoa maupun yang lainnya. Salam Rahayu. Ini adalah Pamuksan Sinun Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo yang berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pamuksan artinya adalah tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo. Sebelum moksa, Prabu Sri Aji Joyoboyo melakukan melukat ataupun bersuci di Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu dan Pamuksan Sri Aji Joyoboyo itu adalah satu kawasan wisata. Jadi Desa Menang ini adalah merupakan pusat wilayah penjelasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah Raja Kediri yang kedua yang memerintah di abad ke-12 silam. Prabu Sri Aji Joyoboyo terkenal dengan karyanya yaitu Ramalan ataupun Jongko Joyoboyo. Nanti pada tanggal 1 Suro di penjelasan Sri Aji Joyoboyo Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ini akan digelar ataupun diadakan proses upacara ritual 1 Suro. Upacara 1 Suro bertujuan untuk memperingati tahun baru Jawa 1 Suro yang bertepatan dengan 1 Muharram. Selain itu, upacara 1 Suro diadakan untuk mengenang, menghormati, dan menghargai jasa leluhur kita yaitu Prabu Sri Aji Joyoboyo. Salam Rahayu. Tidak jauh berbeda dengan Sendang Tirto Kamandanu, di petilasan ini juga terdapat berbagai spot yang memiliki penjelasan tersendiri. Menurut penuturan dari Mas Hartono, terdapat 3 lokasi yang disakralkan, yaitu Loka Moksa, Loka Busana, dan Loka Makota. Dan yang pertama, saya menuju terlebih dahulu ke Loka Makota. Lokasi Loka Makota sendiri terletak sekitar 20 meter sedikit agak jauh dari lokasi moksa. Di tempat inilah konon dahulunya merupakan tempat Prabu Sri Aji Joyoboyo menanggalkan mahkotanya sebelum melakukan moksa. Setelah dari Loka Mahkota, saya menuju ke lokasi kedua, yaitu Loka Busana. Loka Busana sendiri lokasinya berdepatan langsung dengan Loka Moksa. Konon di Loka Busana inilah Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo menanggalkan semua pakaiannya sebelum melakukan ritual moksa. Dan yang terakhir adalah Loka Moksa itu sendiri. Di tempat inilah lambang puncak dari ritual yang dilakukan oleh Prabu Sri Aji Joyoboyo, yakni ritual moksa, di mana beliau kembali menghadap Sang Pencipta beserta dengan raganya, karena beliau ingin menanggalkan atau melepaskan semua yang bersifat keduniawian. Di tempat ini juga para pengunjung melakukan ritual berdoa yang didampingi langsung oleh juru kunci. Pengunjung di sini tidak hanya saya. Kebetulan waktu itu lumayan ramai karena ada rombongan dari Jogja yang sedang ritual di sini. Sebelumnya mereka juga singgah terlebih dahulu di Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu dan Pamuksan Sri Aji Joyoboyo merupakan 2 tempat yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya juga merupakan tempat berlangsungnya serangkaian proses upacara adat yang selalu diadakan setiap tanggal 1 Suro. Kembali menarik sejarah ke belakang, bahwa kerajaan Kediri memasuki masa kejayaan ketika bertahtanya Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Menurut Bapak Tanah Jawi, Joyoboyo sendiri adalah seorang raja yang memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1130 sampai 1160 Masehi dan merupakan keturunan langsung dari Prabu Erlangga, yaitu penguasa tertinggi di kerajaan Kahuripan. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya,
Prabu Jayabaya juga terkenal akan ramalan kunonya yang disebut dengan Jangka Jayabaya. Seperti contohnya Tanah Jawa Kalungan Wesi atau Tanah Jawa Berkalung Besi, yang artinya adanya rel kereta api di masa sekarang, dan masih banyak lagi ramalan lainnya. Sabda-sabda Prabu Jayabaya dihafal dan disebarkan oleh para pengikutnya, baik lisan maupun tertulis. Salah satunya ditulis oleh pujangga yang terkenal, yaitu Ronggo Warsito. Sampai saat ini, ramalan Jayabaya seringkali menjadi rujukan untuk menganalisis peristiwa kontemporer, seperti halnya adanya kekacauan, krisis ekonomi, naik turunnya pemimpin, dan krisis sosial yang terjadi di masyarakat. Dan itu semua dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing terhadap kepercayaan adanya ramalan tersebut. Sekian video eksplor saya di Sendang Tirto Kamandanu dan Pamuksan Sri Aji Jayabaya. Konten ini hanyalah konten wisata sejarah yang bertujuan untuk napak tilas tentang petilasan dari Prabu Sri Aji Jayabaya. Semoga bisa diambil pelajaran. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.